PT Maju Bersama Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik, jasa konsultasi, dan investasi internasional. Pada bulan Juni 2026, perusahaan melakukan berbagai transaksi usaha yang harus dihitung kewajiban pajaknya. Pada tanggal 3 Juni 2026, perusahaan mengimpor 500 unit laptop dari Jepang. Harga barang sebesar 900 juta rupiah, biaya asuransi 30 juta rupiah, dan biaya pengiriman 45 juta rupiah. Tarif bea masuk sebesar 10%, dan perusahaan memiliki API, memiliki NPWP, barang termasuk barang umum dikenakan PPN impor dan tidak dikenakan PPN BM. Masuk ke web dan klik mulai hitung sekarang. Yang pertama, pilih menu pajak PPh pasal 22. Kemudian pada bagian jenis transaksi, pilih kegiatan impor barang. Selanjutnya pada status importir, pilih menggunakan API. Lalu pada kegiatan barang impor, pilih barang tertentu atau lampiran 1 PMK 41 tahun 2022. Setelah itu, pada bagian harga barang atau kos isi sesuai soal yaitu sebesar 900 juta. Karena pada soal terdapat biaya asuransi, maka pada pilihan terdapat biaya asuransi dipilih ya. Kemudian isi besaran biaya asuransi sebesar 30 juta. Selanjutnya, karena terdapat biaya pengiriman, pada pilihan tersebut terdapat biaya pengiriman yaitu dipilih ya. Lalu isi besaran biaya pengiriman sebesar 45 juta. Kemudian pada tarif bea masuk isi 10%. Pada pilihan dikenakan PPN BM, pilih tidak, karena barang yang diimpor bukan merupakan barang mewah. Pada bagian dikenakan PPN impor, pilih ya. Barang umum, kemudian pastikan tarif PPN sebesar 12%, melanjutkan pada status NPWP importir. Pilih memiliki NPWP jika seluruh data sudah diisi sesuai soal. Lalu klik hitung PPh 22 impor. Setelah mengklik hitung PPh 22 impor, akan muncul tampilan hasil perhitungan terdapat data input berupa status importir menggunakan API, kategori barang-barang tertentu lampiran 1 PMK 41 tahun 2022, harga barang sebesar 900 juta, biaya asuransi 30 juta, biaya pengiriman 45 juta, tarif bea masuk 10%, dan status NPWP memiliki NPWP. Pada bagian rincian perhitungan diperoleh nilai pabean atau CIF sebesar 975 juta, kemudian bea masuk sebesar 97 juta 500, sehingga nilai impor menjadi 1.072 juta 500. Dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 22 impor sebesar 1.072 juta 500 dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 10%, sehingga PPh pasal 22 yang terhutang sebesar 107.250.000. Selanjutnya DPP PPN sebesar 983.125.000, sehingga PPN impor yang dipungut sebesar 117.975.000. Dengan demikian total biaya impor keseluruhan menjadi 1.297.725.000. Jadi, atas transaksi impor 500 unit laptop dari Jepang tersebut dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar 107.250.000 dengan PPN impor sebesar 117.975.000, sehingga total biaya impor yang harus dibayarkan adalah 1.297.725.000. Setelah barang tiba di Indonesia pada 10 Juni 2026, perusahaan membeli bahan baku dari bendahara pemerintah dengan nilai transaksi 350 juta, belum termasuk PPN. Pertama, pilih menu pajak PPh pasal 22 pada bagian jenis transaksi, pilih pembelian atau penjualan barang lainnya. Selanjutnya pada kolom nominal penghasilan, isi sesuai soal yaitu sebesar 350 juta rupiah. Karena pada soal nilai transaksi belum termasuk PPN, maka pada bagian harga termasuk PPN pilih tidak. Lalu pada kategori objek pilih pembelian barang oleh bendahara, BUMN atau BUMD, dan pada status NPWP pilih memiliki NPWP. Setelah semua data terisi, klik hitung PPh 22. Setelah mengklik hitung PPh 22 akan muncul tampilan hasil perhitungannya. Terdapat data input berupa nilai transaksi sebesar 350 juta rupiah, harga tidak termasuk PPN, kategori objek pembelian barang oleh bendahara, BUMN atau BUMD, dan status memiliki NPWP. Pada bagian rincian perhitungan terdapat dasar pengenaan pajak DPP sebesar 350 juta rupiah. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%,
sehingga PPh pasal 22 terutang sebesar Rp5.250.000. Total yang harus dibayarkan menjadi Rp355.250.000. Jadi atas transaksi pembelian bahan baku tersebut dikenakan PPh pasal 22 sebesar Rp5.250.000. Selanjutnya, perusahaan menjual sebuah apartemen mewah dengan harga 32 miliar belum termasuk PPN. Apartemen tersebut dikenakan PPNBM sebesar 40%, sehingga perusahaan juga wajib menghitung PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Pada bagian jenis transaksi, pilih penjualan barang sangat mewah dalam negeri. Selanjutnya, pada jenis barang sangat mewah, pilih rumah, apartemen, atau kondominium mewah. Pada kolom harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Isi sesuai soal yaitu sebesar 32 miliar rupiah. Karena pada soal apartemen dikenakan PPNBM sebesar 40%, maka pada bagian dikenakan PPNBM pilih ya, lalu isi tarif 40%. Selanjutnya pada bagian dikenakan PPN pilih ya, PPN 12%, barang tergolong mewah tarif penuh. Setelah semua data terisi, klik hitung PPh 22 barang mewah. Setelah mengklik hitung PPh 22 barang mewah, akan muncul tampilan hasil perhitungannya. Terdapat data input berupa harga jual sebesar 32 miliar rupiah dan jenis barang rumah, apartemen, kondominium mewah. Serta dikenakan PPNBM sebesar 40% pada bagian rincian perhitungan. Terdapat dasar pengenaan pajak DPP sebesar 32 miliar rupiah, tarif PPh pasal 22 barang mewah sebesar 1%, sehingga PPh pasal 22 terutang sebesar 320 juta rupiah. Selain itu, PPNBM 40% sebesar 12 miliar 800 juta rupiah dan PPN 12% sebesar 3 miliar 840 juta rupiah. Sehingga total yang dibayarkan pembeli menjadi 48 miliar 960 juta rupiah. Jadi atas transaksi penjualan apartemen mewah tersebut dikenakan PPh pasal 22 sebesar 320 juta rupiah. Selanjutnya, pada 15 Juni 2026, perusahaan menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Solusi Konsultan Indonesia dengan nilai tagihan 180 juta rupiah. Penerima penghasilan memiliki NPWP sehingga perusahaan wajib memotong PPh pasal 23. Untuk perhitungan di kalkulator, pertama, pilih menu PPh pasal 23. Selanjutnya, pada bagian jumlah bruto, isi sesuai nilai tagihan pada soal yaitu sebesar 180 juta rupiah. Kemudian, pada bagian kategori objek pajak, pilih jasa konsultan. Setelah itu, pada bagian NPWP, pilih ada, karena penerima penghasilan telah memiliki NPWP. Jika semua data sudah diisi, klik tombol hitung PPh 23. Setelah mengklik tombol hitung, akan muncul tampilan hasil perhitungan. Pada bagian data input ditampilkan jumlah bruto sebesar 180 juta rupiah, kategori objek pajak, jasa konsultan, dan status NPWP ada. Selanjutnya, pada bagian rincian perhitungan, terlihat jumlah bruto sebagai dasar pemotongan sebesar 180 juta rupiah. Tarif PPh pasal 23 sebesar 2%, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 3.600.000 dan jumlah neto yang diterima sebesar Rp176.400. Jadi atas transaksi pembayaran jasa konsultan tersebut dikenakan PPh pasal 23 sebesar Rp3.600.000. Pada 18 Juni 2026, perusahaan juga membayar royalti penggunaan perangkat lunak kepada PT Digital Nusantara sebesar 120 juta rupiah. Perusahaan penerima royalti belum memiliki NPWP sehingga tarif pemotongan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pertama, pilih menu PPh pasal 23. Selanjutnya, pada bagian jumlah bruto, isi sesuai nilai pembayaran royalti pada soal yaitu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian pada bagian kategori objek pajak, pilih royalti. Setelah itu, pada bagian NPWP, pilih tidak ada. Karena penerima penghasilan belum memiliki NPWP. Jika seluruh data sudah diisi, klik tombol hitung PPh 23. Setelah mengklik tombol hitung, akan muncul tampilan hasil perhitungan. Pada bagian data input ditampilkan jumlah bruto sebesar 120 juta rupiah. Kategori objek pajak royalti dan status NPWP tidak ada. Selanjutnya, pada bagian rincian perhitungan, terlihat jumlah bruto dasar pemotongan sebesar 120 juta rupiah. Tarif PPh pasal 23 sebesar 5%,
tarif PPh pasal 23 sebesar 15% yang dikenakan kenaikan 100% menjadi 30% karena tidak memiliki NPWP, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 36 juta rupiah dan jumlah neto yang diterima sebesar 84 juta rupiah. Jadi atas transaksi pembayaran royalti tersebut dikenakan PPh pasal 23 sebesar 36 juta rupiah. Tax treaty 15%. Di Singapura, perusahaan memperoleh penghasilan sebesar 350 juta dengan tarif pajak 17% tanpa tax treaty. Dari Australia, perusahaan memperoleh penghasilan sebesar 250 juta dengan tarif pajak 15% dan tax treaty 10%. Pilih menu PPh pasal 24 pada kalkulator pajak, masukkan penghasilan dalam negeri sebesar 1.800.000. Selanjutnya, isi data penghasilan luar negeri. Untuk Jepang, masukkan penghasilan 500 juta, tarif pajak 20% dan tax treaty 15%. Untuk Singapura, masukkan penghasilan 350 juta, tarif pajak 17% tanpa tax treaty atau isi 0%. Untuk Australia, masukkan penghasilan 250 juta, tarif pajak 15% dan tax treaty 10%. Setelah semua data terisi, klik hitung kredit pajak. Hasilnya menunjukkan total penghasilan gabungan sebesar 2,9 miliar. Pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan berasal dari Jepang sebesar 75 juta, Singapura 59.500 juta, dan Australia 25 juta. Sehingga total pajak luar negeri menjadi 159.500.000. PPh terutang sebesar 638 juta dengan batas maksimum kredit pajak 242 juta. Karena pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil dari batas maksimum, seluruhnya yang dapat dikreditkan sebesar 159.500.000. Dengan demikian, PPh yang masih harus dibayar di Indonesia adalah sebesar 478.500.000. Di hari yang sama, perusahaan juga menyewakan sebuah gedung perkantoran kepada PT Cahaya Abadi dengan nilai sewa sebesar 600 juta rupiah. Atas transaksi tersebut dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk perhitungan PPh final, pertama pilih menu PPh pasal 4 ayat 2 pada kalkulator. Selanjutnya pada bagian jumlah bruto, masukkan nilai transaksi sesuai soal, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Pada bagian objek, pilih sewa tanah atau bangunan, karena pada transaksi dijelaskan bahwa perusahaan menyewakan sebuah gedung perkantoran. Jika jumlah bruto dan objek pajak sudah sesuai, klik tombol hitung PPh final. Setelah diklik, akan muncul tampilan hasil perhitungan. Pada bagian data input, ditampilkan jumlah bruto atau nilai transaksi sebesar 600 juta dengan objek pajak berupa sewa tanah dan bangunan. Selanjutnya, pada bagian rincian perhitungan, terlihat bahwa dasar pengenaan pajak sebesar 600 juta rupiah. Tarif PPh final yang dikenakan adalah 10%, sehingga PPh final terutang sebesar 60 juta rupiah. Setelah dipotong PPh final, jumlah neto yang diterima menjadi 540 juta rupiah. Jadi berdasarkan transaksi penyewaan gudang perkantoran tersebut, PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong adalah sebesar 60 juta rupiah.